Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Ilham Hafiz sebagai mentor dari channel Alope Coding Room ini. Nah, jadi sekarang kita bakal lanjut lagi pemahaman kita di seri CSS 3 yang dimana sekarang kita sudah ada di akhir pembelajaran nih. Sudah ada di akhir pembelajaran CSS 3 yang dimana kita bakal belajar dengan yang namanya CSS Animation. Nah, jadi untuk CSS Animation ini itu sebenarnya agak mirip-mirip ya sama CSS Transition. Tapi untuk CSS Animation ini itu lebih menarik lagi. Yang dimana kalau misalkan kita dengan CSS Transition itu kita cuman punya satu kondisi animasi. Berbeda dengan Animation ini, dimana kita bisa mengatur kotaknya ya, yang bakal kita kasih animasi nanti itu dengan berbagai kondisi. Yaitu bakal kita lihat nanti deh apa yang saya maksud dengan kondisi tadi. Nah, kita bakal langsung aja ke contoh dari CSS Animation yang diberikan sama si W3 Schools ini. Ya, yang dimana animasinya ini itu bakal berjalan ketika saya refresh halamannya. Jadi kalian coba lihat baik-baik apa yang terjadi sama si kotak CSS ini. Ya, jadi ketika saya refresh, nah maka dia bakal menjalankan animasinya. Tuh. Ya. Nah, terus kalau misalkan kita baca lagi ke bawahnya, di sini ada properti-properti yang harus kalian pahami ya. Bukan dihafal, tapi harus kalian pahami di CSS Animation ini. Ya, ada keyframes nih, animation name, duration, dan lainnya. Terus, seperti biasa, ada yang namanya shortcut. Jadi kalian cukup pakai satu properti aja untuk menampung beberapa properti ini. Nah, jadi sekarang di sini saya bakal langsung aja, kita bakal bareng-bareng buat kotak terlebih dahulu. Ya, kita bikin div dulu aja dengan style. Style ya. Style misalkan div-nya saya pengen width-nya itu 200 pixel dengan height-nya 200 pixel dan background color-nya saya pengen warna merah, red. Ya, ini kayak biasa lah. Oke. Ketika saya open in browser, maka hasilnya seperti ini. Ya, ini biasa-biasa aja lah. Kita sering bikin juga kayak gini. Nah, kalau misalkan kita buka lagi artikelnya, di sini yang pertama kita bahas itu adalah keyframes. Nah, jadi keyframes ini digunakan untuk membuat animasinya. Nanti kita bikin animasinya itu di dalam keyframes ini. Dan kita bakal dikasih kebebasan mau berapa kondisi si animasinya dengan menggunakan keyframes. Oke, di sini supaya cepat saya copy aja keyframesnya buat nanti di paste di sini. Nah, kayak gini, keyframes. Ingat ya, keyframesnya itu ditaruh di luar selektor. Oke, biasanya ini saya taruh di paling bawah. Contoh misalkan di sini ada selektor lain H1, saya biasanya mengusahakan keyframes paling bawah. Biasanya ya, itu kalau saya. Yang penting keyframesnya itu di luar dari selektor. Oke. Nah, jadi cukup dengan keyframes, terus kasih spasi, terus kasih nama animasinya itu apa. Contoh, di sini saya pengen nama animasinya misalkan animasi saya. Animasi saya. Ya, ini penulisannya itu seperti ini. S-nya huruf besar. Oke, animasi saya terus kurung kurawal from seperti ini, terus to. From itu adalah untuk mengatur kondisi awal dari animasinya. Sedangkan to itu untuk mengatur kondisi akhirnya. Contoh sederhananya, di sini saya bakal coba bikin animasi yang kondisi awalnya itu margin left-nya itu kita kasih 0 dulu aja. Dengan kondisi akhirnya itu dia bakal bergeser ke sebelah kanan sebesar 100 atau 200 deh. 200 pixel. Oke, cukup seperti ini. Ketika saya save,
Dan kalau misalkan saya refresh di browsernya, lihat ini belum terjadi apa-apa. Karena kita baru bikin animasinya saja. Ya, jadi kita baru bikin animasinya dan kita belum pakai ke div-nya. Nah, sekarang cara pakainya gimana? Nah, cara pakainya itu kita kasih properti yang namanya animation name dan animation duration. Nah, kita butuh dua ini nih, minimal. Minimal kita butuh dua properti ini. Oke. Contohnya di sini saya bakal kasih properti div-nya itu animation name. Animation name-nya itu yang ada di sini. Oke. Nah, seperti ini. Ini sama ini harus sama. Terus animation duration. Mau berapa detik nih animasinya? Contohnya saya kasih 2 detik. Seperti ini. Oke. Ketika saya save, refresh di browser, lihat. Nah, maka dia bakal bergeser ke sebelah kanan sebesar 200 pixel. Dan dia bakal kembali lagi ke titik awalnya. Karena animasinya itu sudah dijalankan. Kalau misalkan kita coba lihat lagi, refresh. Nah, bergeser, dia balik lagi. Nah, tapi gimana kalau misalkan saya pengen ngasih animasi lebih dari 2 kondisi? Karena sekarang yang kita pelajari itu cuma 2 kondisi saja. Kondisi pertama dan ini kondisi kedua. Ya, saya pengen misalkan bikin punya 3 kondisi deh. Itu gimana caranya? Nah, untuk membuat animasi yang lebih dari 2 kondisi, itu kita nggak bisa pakai from sama to. Kita pakainya persen. Misalkan 0%. Terus misalkan di sini 100%. Dan misalkan di sini di tengah-tengahnya saya kasih 50%. Kondisi pertama, kondisi kedua, kondisi ketiga. Nah, misalkan di sini saya bakal kasih di 50%, saya bakal kasih margin top sebesar 200 pixel juga. Nah, jadi karena di sini sudah ada margin top, di sini saya bakal kasih margin top 0 dan di sini margin left-nya saya bakal kasih 0 juga dengan margin top 200 pixel. Nah, seperti ini. Jadi di kondisi awal si div-nya itu margin left sama margin top-nya 0, tetapi ketika di kondisi kedua dia bakal bergeser ke bawah sebesar 200 pixel. Dan di kondisi ketiga, dia bakal bergeser 200 pixel. Oke, ketika saya save, terus refresh, kondisi pertama ya, pertama, kedua, ketiga. Refresh lagi kalau misalkan mau lihat lagi, pertama, kedua, ketiga. Ya, kalau misalkan kalian pengen 4 kondisi, ya tinggal kasih aja misalkan di sini misalkan jadi 30%, terus di sininya jadi 70%. Ya, itu bebas lah, terserah kalian. Mau 20% di sininya, mau 10%, itu kalian bisa atur-atur aja sendiri. Oke, paham ya? Di sini saya bakal contohin dengan 3 kondisi saja, supaya gak ribet nanti. Nah, sekarang kita bakal lanjut lagi ke properti selanjutnya, yang dimana itu ada yang namanya animation delay. Nah, ini kalau misalkan kalian belajar dengan transition kemarin, ini harusnya kalian sudah tahu nih, animation delay ini untuk apa. Ya, jadi sama seperti transisi juga, animation delay ini, ya yang namanya delay, ini berarti waktu tunggunya. Contohnya, di sini saya bakal kasih 2 second atau 2 detik. Oke, ketika saya save, refresh, dia bakal nunggu 2 detik, maka dia bakal baru jalanin animasinya tuh. 1, 2, nah, kayak gitu. Terus ke properti selanjutnya lagi, dimana di sini ada yang menarik, yaitu animation iteration count. Yang dimana animation iteration count ini itu untuk mengatur mau berapa kali animasi itu diulang. Maksudnya gimana ya? Gini deh. Di sini saya bakal kasih animation iteration count. Nah, seperti ini contohnya.
di sini saya bakal kasih 1. Yang berarti animasi saya ini bakal diulang atau diputar sebanyak 1 kali saja. Lihat, refresh. Nah, dia bakal 1 kali. Kalau misalkan udah sampai 100% ini, ya udah gitu. Oke, gimana kalau misalkan kita kasih 2 kali? Jadi dia bakal ngulang 2 kali si animasinya. Jadi dia bakal jalanin ini, terus kalau misalkan udah 100%, dia bakal balik lagi ke 0%. Oke, paham ya? Ini yang delaynya saya komentari dulu aja. Ups, seperti ini. Ya. Jadi sekarang lihat di browser, refresh. Ya, 1 kali, jalanin lagi 2 kali. Oke, kalian bisa atur mau 5, mau 10, itu 100, itu terserah kalian. Tapi ada value yang menarik nih. Itu ada yang namanya value infinite. Yang dimana ini dia bakal terus ngejalanin si animasinya. Dia bakal terus bolak-balik. Kalau misalkan udah 100, kembali lagi ke 0. 100, balik lagi, kayak gitu. Itu dengan infinite. Ya intinya dia bakal terus-terusan ngulang animasinya. Nah sekarang kita bakal lanjut lagi berkenalan sama properti selanjutnya, yaitu ada animation direction. Bakalan sulit kalau misalkan saya jelasin apa itu animation direction. Jadi daripada pusing, langsung aja deh. Ya, animation direction. Nah, untuk animation direction ini itu ada beberapa value. Oke. Value default itu adalah normal. Ya. Normal. Yang dimana animasinya dibaca dari 0% ke 100% dari atas ke bawah. Itu menggunakan normal. Terus ada juga reverse yang dimana ini animasinya bakal dibaca dari 100% ke 0%. Oke, contoh deh, kita bakal coba yang reverse saja dulu. Ininya saya komentari. Reverse. Dan ketika saya refresh, nah maka animasinya bakal dimulai dari kondisi akhir dulu. Dari kondisi akhir ke kondisi awal. Yaitu kegunaan dari animation direction reverse. Value dari sisanya itu ada lagi yang namanya alternate. Nah, ini alternate menarik nih. Kalau misalkan saya copy, paste saja di sini alternate, ya. Jadi ketika saya save, terus refresh. Nah, lihat sekarang jadi makin bagus ya si animasinya. Yang dimana alternate ini membaca dari 0, 50%, 100%. Kalau misalkan udah di kondisi akhir nih, maka dia bakal balik lagi dari 100, 50 ke 0. Kan kalau misalkan directionnya normal itu dari 0, 50, 100 langsung balik lagi ke 0. Kalau misalkan dengan alternate dari 0, 50, 100, 50, 0, 50, 100, 50, ya kayak gitulah. Itu dengan menggunakan alternate. Dan yang terakhir itu ada yang namanya alternate reverse, yang dimana dia bakal mulai dari 100 terus ke 50%, ke 0, ke 50 lagi, 100, 50, 0, dan seterusnya. Ya, untuk alternate reverse kalian bisa coba-coba aja sendiri. Nah, jadi ada 4 value nih untuk animation direction. Nah, sekarang kita bakal lanjut lagi ke properti selanjutnya. Ini adalah properti animation timing function. Nah, untuk timing function itu kita sudah pernah temui di pembelajaran transition. Ya, untuk animation timing function ini itu sama aja value-nya. Ada is in, is out, step. Ya sama lah kayak video transition kemarin. Jadi saya pikir untuk animation timing function ini kalian sudah paham lah ya. Karena value-nya sama-sama aja kok, sama transition timing function yang kemarin kita bahas di video mengenai transition.
Nah, untuk properti selanjutnya itu ada yang namanya animation fill mode. Yang dimana ini untuk mengatasi dimana di awal-awal tadi kita bikin sebuah animasi tapi dia tiba-tiba animasinya itu balik lagi ke kondisi awal. Nah, langsung aja deh kita bakal coba animation fill mode. Oke, di sini saya bakal paste yang tadi. Terus saya bakal kasih tahu juga kalau misalkan value-nya itu ada none, terus ada backwards, forwards, dan ada both. Nah, seperti ini. Saya komentari. Nah, jadi value-nya itu ada none, backwards, forwards, dan both. Ya. Dan kalau misalkan saya kasih forwards seperti ini di sini ya. Nah, terus misalkan di sini iteration count-nya saya kasih 1 dulu aja ya. Saya kasih 1, maka ketika saya refresh dia bakal jalanin animasi dan dia bakal diem di posisi akhir, di kondisi akhir animasinya. Berbeda dengan backwards. Ya, yang dimana ketika animasinya sudah dijalankan, dia bakal langsung lagi balik ke posisi awalnya. Ya, paham ya? Jadi itu untuk animation fill mode. Nah, sebenarnya itu ada satu properti lagi, tapi di sini nggak dijelasin ya. Itu ada yang namanya animation play state. Nah, contohnya di sini saya bakal kasih animation play state ya. Value-nya itu ada running sama paused. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah value untuk animation play state. Value default-nya itu adalah running, dijalankan si animasinya. Kalau misalkan sekarang kita coba kasih pause seperti ini, misalkan kita lihat di browser, refresh, ya maka animasinya nggak bakal dijalanin. Karena play state-nya itu pause, bukan running. Ya sama halnya kayak di game atau di hal-hal lainnya lah. Kalau pause ya buat berhenti gitu. Nah, ini untuk penggunaan animation play state. Dan biasanya play state ini itu dikasih saat di hover. Contoh, ketika div-nya di hover ya, maka animation play state-nya itu pause. Nah, kayak gini. Jadi, ketika div-nya di hover, maka animasinya bakal berhenti. Ya, jadi misalkan di sini saya infinite dulu ya, infinite supaya dia terus-terusan. Nah, kayak gini. Oke, ketika saya lihat di browser, refresh, div-nya berjalan, tapi ketika saya hover div-nya, nah, dia bakal berhenti. Ketika saya lepas lagi hovernya, dia bakal berjalan lagi. Ketika saya hover lagi, dia bakal berhenti. Jadi, untuk CSS animation, saya rasa cukup sampai di sini aja.